Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku semuanya. Semoga sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman berhati-hati dan bersiap-siap. Karena seperti biasanya, setiap menjelang lebaran, biasanya debt collector lapangan pinjol ini akan dikerahkan untuk mendatangi nasabah-nasabah yang menunggak. Baik nasabah yang baru menunggak maupun nasabah yang sudah lama menunggak. Bahkan nasabah yang sudah tidak pernah lagi ditagih atau diteror lagi lewat chat, maka saat ini menjelang momen lebaran ini mereka akan gencar lagi untuk meneror atau untuk menagih kalian dan datang ke rumah tempat tinggal kalian. Para debt collector lapangan pinjol ini akan gencar dan akan dikerahkan semaksimal mungkin untuk mendatangi nasabah-nasabah yang gagal bayar tadi, yang kredit macet, terutama nasabah-nasabah yang galbay di pinjol besar. Karena pinjol dan debt kolektornya sedang butuh dana, yaitu dana THR. Makanya mereka ini gencar untuk menagih nasabah pada saat menjelang lebaran ini. Karena mereka sedang mengejar yang namanya THR. Oleh karena itu, maka teman-teman harus menyimak video ini dari awal sampai selesai supaya teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan kekuatan mental, booster mental, supaya kalian bisa menjawab atau mengatasi semua keadaan dan kondisi yang akan mungkin terjadi ketika menjelang lebaran ini. Ini adalah hal yang paling genting. Dalam momen 1 tahun itu, yang paling genting itu adalah menjelang lebaran ini. Makanya saya sarankan bagi teman-teman yang masih ragu-ragu untuk galbay, yang mentalnya belum kuat untuk menghadapi teroran debt collector pinjol, yang butuh booster mental supaya mentalnya kuat untuk menjalani masa-masa galbay, silahkan bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Di grup ini kalian bisa saling support, saling berbagi info, dan saling menguatkan satu sama lain. Di grup juga ada banyak senior-senior galbay yang siap dengan senang hati untuk mendukung kalian, untuk menjawab semua pertanyaan kalian tentang cara bagaimana galbay yang tepat dan kuat. Silahkan bergabung lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar di pinjol karena sudah tidak punya uang lagi, karena keadaan ekonomi yang sangat mendesak pada saat ini sehingga tidak sanggup lagi untuk membayar pinjol dan akhirnya mengambil keputusan untuk galbay, saya ucapkan selamat. Karena dengan galbay, Anda telah keluar dari jeratan setan pinjol yang sangat menyengsarakan, bahkan yang mengancam keselamatan jiwa dan hidup Anda. Karena hanya dengan galbay lah Anda bisa keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Kalau Anda bayar terus, Anda mengangsur terus, Anda tidak akan pernah terbebas dari yang namanya jeratan setan pinjol sampai hidup Anda benar-benar sengsara nantinya. Sampai semua harta Anda habis terjual, sampai keluarga Anda berantakan, anak-anak Anda menderita, dan bahkan Anda sendiri pun akan menjadi stres dan juga kehilangan arah hidup karena pengaruh dari pinjol-pinjol ini tadi. Kenapa? Karena semua harta Anda habis tetapi hutang pinjol Anda tidak pernah selesai-selesai. Kenapa bisa hal itu terjadi? Karena bunga pinjol itu sangat besar. Dendanya itu juga sangat besar dan bayarnya itu, hitungan bunganya itu adalah harian, bukan bulanan. Jadi bagaimanapun pintarnya Anda untuk mengelola keuangan Anda, apabila Anda masih terikat dengan yang namanya pinjol, sudah bisa dipastikan suatu saat nanti Anda pasti ujung-ujungnya akan gagal bayar dan ujung-ujungnya hidup Anda akan sengsara. Karena ketika Anda nanti gagal bayar, harta Anda sudah habis semuanya, hutang Anda sudah ada di mana-mana, tetapi hutang pinjol Anda tidak akan pernah habis-habis. Dan ini sudah terbukti. Ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya jauh lebih tenang. Hidupnya jauh lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang masih rajin untuk membayar pinjol, yang rajin merawat pinjol. Terlebih lagi mereka yang sengaja merawat pinjol dengan angan-angan atau dengan tujuan supaya limit pinjamannya bisa lebih besar lagi, dengan harapan mereka bisa meminjam lagi dengan nilai pinjaman yang lebih maksimal lagi atau lebih besar lagi. Tapi endingnya mereka-mereka ini ujung-ujungnya akan gagal bayar juga nantinya. Dan hidupnya
akan berakhir dengan penuh kesengsaraan. Karena memang inilah jebakan yang disiapkan oleh pinjol untuk Anda apabila Anda tidak gagal bayar. Melepaskan diri Anda dengan cara tidak membayar hutang pinjol lagi pada saat ini. Karena dengan merawat pinjol, mereka akan menanggung bunga dan denda yang sangat besar. Mereka akan selalu berusaha untuk selalu membayar cicilan pinjol sampai terjebak ke dalam gali lubang tutup lubang. Pinjam sana sini, mencari dana tarangan terus-menerus, membuat hutang baru di mana-mana, membayar biaya perpanjangan tenor, dan akhirnya semua orang yang berusaha untuk membayar pinjol tadi, yang berusaha untuk merawat pinjol tadi, pasti ujung-ujungnya akan gagal bayar. Dan juga yang paling menyakitkan adalah setelah hutangnya menumpuk di mana-mana, asetnya dan barang-barangnya sudah habis terjual semua hanya untuk bayar hutang, tapi hutang pinjolnya tidak pernah selesai. Inilah nasib yang akan menimpa mereka. Inilah akhir hidup yang akan mereka dapatkan bagi mereka yang berusaha merawat pinjol. Karena mereka tidak sadar bahwa ternyata mereka selama ini telah menjadikan diri mereka menjadi sapi perah atau budak pinjol, yang akhirnya mereka terbuang dan menderita. Setelah semua harta benda mereka habis terjual demi membayar cicilan pinjol tadi, disitulah mereka baru sadar bahwa mereka selama ini ternyata telah diperbudak oleh pinjol. Tetapi pada saat itu sudah tidak ada lagi gunanya penyesalan. Tidak sedikit orang yang depresi, yang stres, yang hidupnya hancur, keluarganya hancur, bahkan masa depannya tidak ada lagi hanya karena jebakan pinjol ini. Bahkan sampai ada yang melakukan perbuatan di luar akal sehat, yaitu mengakhiri hidup dengan cara bundir. Saya berharap tidak ada di antara teman-teman yang akan mengalami nasib yang seperti ini. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya kalian segera sadar bahwa membayar hutang pinjol itu ternyata tidak ada manfaatnya. Justru sebaliknya, dengan membayar hutang pinjol, maka Anda telah menghambakan diri Anda kepada pinjol yang akan menguras semua harta Anda, kebahagiaan Anda, dan juga sukacita Anda, kebersamaan keluarga Anda, keutuhan rumah tangga Anda, dan anak-anak Anda menderita. Karena pinjol itu hanya akan menimbulkan kesengsaraan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Makanya saya selalu sarankan kepada teman-teman, ketika sudah mulai berat untuk membayar cicilan pinjol, sudah mulai macet, sudah mulai menunggak, lebih baik pada saat itu Anda langsung galbay saja. Jangan coba-coba untuk membayar hutang pinjol dengan meminjam ke pinjol baru lagi, apalagi dengan pinjol yang ilegal. Jangan pernah mau gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini hanya untuk bayar hutang. Jangan pernah takut untuk gagal bayar. Karena gagal bayar itu tidak akan membuat Anda miskin. Justru sebaliknya, dengan gagal bayar Anda akan bisa menyisihkan uang Anda yang harusnya tadi membayar bunga dan denda pinjol itu, bisa Anda sisihkan, Anda tabung untuk masa depan yang lebih baik. Gagal bayar tidak akan membuat Anda masuk penjara. Resiko Anda ketika Anda gagal bayar itu hanyalah diteror oleh debt collector pinjolnya dan data Anda masuk slick BI checking. Selain itu, tidak ada risiko yang berarti. Mengenai rumor yang katanya menjelang lebaran ini debt collector pinjol akan gencar untuk mendatangi rumah-rumah nasabah yang gagal bayar di pinjol, mungkin Anda sudah gagal bayar 1 bulan, 2 bulan, ya, atau 3 bulan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, mungkin Anda akan merasa was-was dan takut. Sehingga mungkin akan ada beberapa di antara kalian yang memutuskan untuk membayar pinjol lagi, untuk menyelesaikan tagihan pinjolnya lagi dengan alasan takut hutangnya diketahui oleh orang lain. Karena biasanya debt collector pinjol mengancam untuk menyebarkan data-data Anda ketika Anda tidak bayar. Itu adalah salah satu ancaman pinjol. Takut malu, takut disebar data, takut didatangi debt collector ke rumah, dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Dan ketakutan-ketakutan ini sangat berbahaya. Karena ketakutan-ketakutan inilah yang akan membuat Anda, yang akan memaksa Anda untuk membayar pinjol kembali. Hal itu mungkin akan membuat Anda sampai berhutang sana-sini, gali lubang tutup lubang, bahkan mungkin ada di antara kalian yang sampai berhutang lagi ke pinjol. Dan pada akhirnya nanti Anda akan gagal bayar juga. Ujung-ujungnya pasti akan gagal bayar juga, itu sudah pasti.
Setelah hutang Anda menumpuk di mana-mana, banyak hutang ke saudara, hutang ke teman, bahkan hutang ke beberapa pinjol lagi, maka di situ Anda akan gagal bayar. Jadi, kepada teman-teman semuanya, saya sarankan mending Anda pilih untuk langsung gagal bayar sekarang ini. Sebelum semuanya semakin ribet, sebelum hutang Anda ada di mana-mana, sebelum hidup Anda semakin sengsara, sebelum keluarga Anda hancur, sebelum anak-anak Anda menderita, orang-orang yang ada di sekitar Anda menjauhi Anda, jangan sampai Anda merasakan itu semua hanya karena tekanan debt collector pinjol yang mungkin menjelang lebaran ini akan dikerahkan semasif mungkin untuk mendatangi Anda. Tenang, jangan takut. Karena saya sudah katakan tadi, resiko terbesar dari gagal bayar itu hanyalah diteror oleh debt collector pinjol dan data pribadi Anda masuk slik OJK. Selain itu tidak ada. Ketika hutang Anda masih sedikit, mungkin masih 1, 2, bahkan 3 pinjol saja yang Anda menunggak pada saat ini atau gagal bayar, nanti setelah hutang Anda di mana-mana, bahkan harta dan aset Anda sudah habis terjual hanya untuk bayar hutang, Anda baru gagal bayar. Jangan ya, jangan sampai seperti itu. Ya teman-teman, hutang pinjol tidak selesai-selesai, bahkan malah bertambah banyak. Jangan sampai seperti itu. Mengenai debt collector pinjol lapangan yang ditugaskan oleh perusahaan, mungkin teman-teman berpikiran bahwa ketika debt collector lapangan pinjol ini datang ke rumah Anda, dia akan mempermalukan Anda dengan cara berteriak-teriak di depan rumah Anda, memaki-maki Anda. Bahkan mungkin debt collectornya akan melakukan kekerasan fisik terhadap Anda. Pemikiran-pemikiran yang seperti ini hanya akan membuat Anda lemah, hanya akan membuat Anda rugi, hanya akan membuat Anda stres, sehingga Anda akan dikejar-kejar bayangan Anda sendiri. Dan pada akhirnya Anda memutuskan untuk membayar cicilan pinjol karena sudah ketakutan. Jadi sumber-sumber ketakutan seperti inilah yang timbul dalam pikiran Anda. Inilah yang akan membuat Anda tertekan. Anda sendiri yang akan rugi. Mungkin ini diakibatkan karena Anda sering melihat postingan debt collector pinjol yang kasar dan arogan. Ditambah lagi, Anda selalu membaca chat WhatsApp dari debt collector pinjolnya yang isinya itu kesemuanya itu adalah mereka akan mendatangi Anda. Debt collector pinjol bersama RT RW akan datang untuk menagih hutang kepada Anda. Bersama kuasa tim sukses, bersama tim legal, bersama polisi, dan berbagai kata-kata kalimat lainnya. Yang mereka buat itu dengan sengaja, kata-katanya dirangkai sedemikian rupa oleh debt collector pinjolnya untuk menciptakan ketakutan di pikiran Anda, untuk menakut-nakuti Anda, untuk mengintimidasi Anda, untuk membuat mental Anda down, sehingga Anda ketakutan, bahkan sampai terjebak gali lubang tutup lubang hanya demi bayar pinjol tadi karena sudah ketakutan. Sehingga Anda memaksakan diri untuk membayar hutang, karena Anda sudah hilang akal ketika Anda menanggapi semua hal-hal tadi. Akal sehat Anda pun sudah hilang dan Anda stres akibat teroran debt collector pinjol. Akhirnya terjebaklah Anda untuk terus membayar hutang pinjol Anda. Dan akhirnya terjebaklah Anda dalam hutang yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah putus. Itulah yang dinamakan dengan jeratan setan pinjol yang tidak pernah berakhir. Padahal sebenarnya kalau kalian ketahui dan kalian pahami, kalian mengerti, debt collector pinjol lapangan yang datang ke rumah Anda itu tidak perlu Anda takuti, tidak perlu Anda pikirkan, dan tidak perlu Anda reka-reka apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena debt collector lapangan pinjol itu pasti disuruh oleh kantornya. Mereka ditugaskan oleh kantor yang punya aturan keterikatan dengan OJK. Maka tentu debt collector yang mereka suruh harus ikut aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Sebab jika tidak, maka mereka akan terkena sanksi yang berat. Anda bisa melaporkan debt collector yang macam-macam, yang kata-katanya tidak senonoh, yang berusaha mengintimidasi Anda, yang menagihnya sembarangan, dan yang menagihnya teriak-teriak dan lain sebagainya. Anda bisa laporkan mereka ke OJK. Jadi ada aturan OJK yang harus mereka taati supaya mereka tidak kena teguran dan mereka tidak dipecat. Seperti tidak boleh main ancam-ancam, tidak boleh maki-maki nasabah, tidak boleh berbuat onar apalagi main fisik. Karena kalau mereka melanggar aturan tersebut dan nasabah melaporkan dengan bukti yang lengkap, maka debt collectornya dan pinjolnya bisa-bisa kena sanksi berat dari OJK. Bahkan izin operasional pinjolnya sendiri pun bisa ditutup.
Sudah ada beberapa yang ditutup pinjol akibat dari ketidaktaatan akan aturan dan peraturan. Selain ditutup, bisa juga didenda. Makanya pada kenyataannya, debt collector lapangan pinjol yang datang ke rumah Anda itu biasanya jauh lebih ramah, jauh lebih sopan, jauh lebih beretika, jauh lebih baik dibanding dengan debt collector yang menagih lewat online. Kenapa? Ya karena itu tadi, aturan dan peraturan yang harus mereka taati. Selain itu, mereka juga takut karena mereka datang ke tempat Anda. Karena di tempat Anda tentu Anda yang memegang kendali, Andalah yang memegang kuasa di sana. Anda berada di rumah Anda. Tentu hak hukum dan masyarakat sekitar berpihak kepada Anda. Jadi ketika debt collectornya datang ke rumah Anda, maka otomatis mereka ada dalam keadaan bahaya. Ketika Anda berteriak, ketika Anda melaporkan mereka, maka bisa saja mereka terkena masalah. Jadi untuk debt collector lapangan pinjol, kalian tidak usah takut. Kalian tidak usah pusingin deh tentang mereka itu. Mau mereka datang, mau tidak datang. Karena mereka itu tidak semenakutkan seperti debt collector yang menagih lewat online tadi. Lewat WA, lewat email, atau lewat telepon langsung. Jadi kalian nggak usah capek mikirin debt collector lapangan pinjol yang bakal datang ke rumah. Datang atau tidak datang sebenarnya sama saja. Yang penting Anda sudah paham, Anda sudah tahu bagaimana cara bersikap, dan Anda sudah tahu posisi Anda di mana dan posisi debt collectornya di mana. Jadi daripada Anda sibuk mikirin hal-hal yang negatif, hal-hal yang belum tentu terjadi, dan yang ternyata tidak terjadi, lebih baik kalian menghabiskan waktu kalian memikirkan hal-hal yang berguna. Seperti contohnya bagaimana mencari rezeki yang lebih banyak lagi supaya hutang pinjol Anda terbayar dan Anda bisa hidup lebih enak lagi. Maksudnya supaya hutang pinjol Anda terselesaikan dan jangan meminjam lagi ke pinjol. Karena debt collectornya juga belum tentu memikirin Anda. Dan lagian, tidak semua nasabah bisa didatangi atau dikunjungi oleh para debt collector. Karena masalah keterbatasan waktu, biaya, dan juga jarak. Dari 100 nasabah Galbay, belum tentu 10 orang dari mereka itu bisa dikunjungi oleh debt collector pinjolnya. Artinya, kecil kemungkinan bagi Anda untuk didatangi atau dikunjungi oleh debt collector pinjol. Kecil, sangat kecil kemungkinannya, hanya 10% saja. Jadi tidak usahlah Anda takut dan gentar dengan teroran penagihan yang disampaikan lewat WA, lewat email, lewat telepon oleh debt collector online dengan tujuan menakut-nakuti Anda supaya Anda bayar. Mengatakan debt collector akan datang ke rumah Anda. Seolah-olah debt collector yang datang ke rumah Anda ini akan sangat menakutkan dan menyeramkan. Akan bawa tim RT RW. Nggak ada urusan RT RW dengan hutang pinjol. Akan bawa kuasa hukum. Tidak ada sejarahnya yang namanya tidak bayar hutang itu bisa masuk penjara. Jadi semua itu hanyalah hoaks, hanyalah tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para debt collector online untuk menakut-nakuti Anda supaya Anda bayar, supaya mereka dapat THR pada masa hari raya ini. Jadi yang mengatakan bahwa Anda akan dikunjungi debt collector lapangan pinjol yang membawa RT RW, bawa TNI, ya bawa polisi, bawa pengacara, itu semua adalah hoaks dan bohong belaka, 100% hoaks dan bohong belaka, dan tidak pernah dan belum pernah dan tidak akan pernah terjadi. Itu hanyalah supaya Anda bayar hutang. Memang mereka kerjanya seperti itu, apalagi menjelang lebaran ini. Biasanya debt collectornya akan sangat gencar untuk menagih Anda, meneror Anda, menakut-nakuti Anda supaya Anda bayar hutang. Tapi itu semua hanyalah sekedar teroran dan ancaman, tidak lebih daripada itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak usah takut dan tidak usah gentar, apalagi sampai termakan hoaks yang disampaikan oleh para debt collector pinjol online yang dikirim lewat WA, SMS, atau teleponan. Jadi teman-temanku, jangan pernah gentar untuk tetap Galbay. Karena Galbay itu tidak akan pernah mendatangkan sesuatu hal yang berarti, yang merugikan Anda atau yang membuat Anda masuk penjara. Tetap semangat Galbay teman-teman, utamakan kebutuhan keluarga dan pribadi Anda. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di sesi berikutnya, dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.